Halo Menteng Lovers, jumpa lagi dengan saya Iwan di Showroom Menteng Motor, di channel kebanggaan kita, Menteng Motor Channel. Untuk kali ini saya tidak menjelaskan tentang spesifikasi motor atau review-review motor yang dijual di Showroom Menteng Motor ya. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan atau membahas tentang bay checking. Bay checking itu bisa jadi pendukung atau malah bisa jadi bumerang atau penghambat di pengajuan kredit bagi siapapun yang akan melakukan pengajuan kredit atau melakukan pengajuan pinjaman. Karena kenapa? Sebelumnya kita bahas dulu definisi bay checking ya. Secara simpel aja, bay checking itu adalah mencakup tentang histori pembayaran konsumen atau debitur, histori pembayaran di semua bank konvensional di Indonesia. Namanya juga bay checking ya, Bank Indonesia Checking. Jadi maksudnya semua histori pembayaran, pembiayaan, baik itu pembelian secara kredit atau pinjaman, itu semua tercatat di bay checking individu masing-masing ya. Kenapa bisa jadi pendukung? Karena suatu saat, suatu waktu ketika seseorang akan melakukan permohonan kredit, misalkan si A mau melakukan permohonan kredit motor ini di Showroom Menteng Motor, ya kan? Apabila bay checkingnya bagus, otomatis pengajuan tersebut akan lancar sekali, prosesnya juga cepat. Karena kenapa? Sebelum proses pengajuan kredit, hal pertama yang dilakukan oleh pihak leasing atau perusahaan pembiayaan, salah satunya adalah Mandiri Utama Finance, yaitu salah satu perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia di bawah naungan Bank Mandiri ya. Sebelum melakukan proses pembiayaan atau pembelian motor, si pemohon pasti hal yang pertama dilakukan adalah CKTP. CKTP itu untuk apa? Untuk mengecek bay checking. Karena kenapa? Bay checking tersebut data utama, data awalnya adalah dari KTP. Kebetulan KTP di Indonesia sekarang semuanya udah elektrik. Jadi sekecil apapun pembiayaan yang melalui bank, melalui leasing, entah itu kredit motor kah, kredit CV kah, atau kartu kredit, atau pinjaman dari semua bank konvensional, itu semuanya tercatat seperti itu. Kalau misalkan datanya bagus, otomatis prosesnya bisa cepat. Mungkin hitungan hari ya, satu hari kerja bisa langsung ACC, dan si pemohon, si pembeli secara kredit itu bisa langsung membawa pulang motor ini, ya kan? Tapi sebaliknya, jika si pemohon tersebut punya histori yang kurang bagus, punya histori yang tercatat negatif, kurang bagus begitu ya, pernah nunggak, ada denda, atau mungkin nggak bayar, belum bayar, begitu ya, atau sampai sekarang misalkan pernah ada yang ditarik kendaraannya karena tidak membayar angsuran atau kewajibannya yang seharusnya ya sampai lunas, sampai akhirnya misalkan motornya itu amit-amit ya ditarik. Nah, kejadian tersebut, data tersebut otomatis jadi blacklist di leasing tersebut.
di leasing tersebut udah blacklist, tapi karena itu di checking, di leasing tersebut otomatis ngeling dengan BI checking tersebut. Otomatis di semua leasing nama si pemohon tersebut bila emang pernah ditarik kurang bagus lah intinya ya, otomatis di semua BI checking itu di seluruh Indonesia akan terbaca sampai kapanpun, seperti itu, sampai anak-anak kita. Karena kenapa? Di beberapa kejadian ada di showroom Menteng Motor ya, maksudnya ya, ada yang pengajuan kredit si pemohon tersebut belum menikah. Anak-anak, jadi gini, persyaratan untuk ngambil kredit, pengambilan kredit di showroom Menteng Motor, di semua leasing maksud saya, di semua showroom, apabila si pemohon belum menikah, otomatis harus ada KTP penjamin seperti orang tua, ibu atau bapak, gitu ya, yang tinggal satu rumah. Jadi syarat utamanya adalah KTP si pemohon dan KTP si penjamin atau orang tua. Di saat kita proses pertama yang seperti yang tadi saya bilang, proses pertama sebelum pengajuan adalah cek BI checking. Di saat si pemohon BI checkingnya bagus, pembayarannya bagus, atau mungkin malah belum pernah mengajukan pinjaman di bank, pinjaman dimanapun, belum pernah ngambil kredit dimanapun, berarti namanya masih bersih ya, belum ada catatan bagus ataupun belum ada catatan buruk. Tetapi catatan yang masih kosong kayak gini masih bagus ya untuk kita ajukan. Saat si pemohon itu bersih pengajuannya, kita juga kan mengecek KTP si penjamin, yaitu orang tuanya. Namun ketika ternyata pas kita cek penjaminnya, ternyata ada histori pembayaran yang kurang bagus, misalkan atau pernah ditarik motornya, otomatis hal itu jadi kendala, jadi penghambat utama ditolak atau tidak disetujuinya suatu permohonan pembelian kredit seperti itu. Di showroom Menteng Motor sendiri hampir tiap hari ada beberapa konsumen ya, ada beberapa konsumen yang minta tolong dibantu, nanya, misalkan itu ya, bisakah dibantu dengan histori BI checking saya nggak bagus? Tentunya nggak bisa, apalagi histori tersebut misalkan motornya pernah ditarik, seperti itu. Bahkan itu berdampak ke anak-anak kita, seperti itu. Jadi sangat disayangkan ketika ada konsumen yang awalnya ingin sekali ya kan, mohon seperti itu di sini, mohon minta dibantu, kita bisa bantu. Kalau ternyata BI checkingnya bagus, kita bisa bantu. Tetapi kalau BI checkingnya nggak bagus ya kita nggak bisa bantu. Mohon maaf seperti itu. Karena kenapa? Karena pembiayaan tersebut dilakukan oleh leasing, bukan kita. Kita hanya penyedia barang, seperti itu. Jadi apabila ada yang mengajukan kredit, sebetulnya itu kendaraan tersebut yang dibayarkan oleh pihak leasing. Makanya pihak leasing lah yang berkuasa, yang punya wewenang untuk mengecek BI checking untuk keperluan mengetahui datanya bagus atau tidak, historinya bagus atau tidak, seperti itu. Jadi saran saya sih selaku admin ya di showroom Menteng Motor sini, selaku penjual motor, apabila ada yang sudah disetujui pengajuannya, sudah oke, sudah approve ya kan, motornya sudah dibawa, tinggal bayar angsuran sesuai kontrak, harusnya dibayar sampai lunas. Biar kenapa? Apa fungsinya? Apa tujuannya? Ya tujuannya biar nama si konsumen tersebut bersih begitu. Nanti di kemudian hari saat dia mau kredit lagi atau melakukan pinjaman, tidak akan jadi kendala, malah jadi pendukung. Karena kenapa? Histori yang bagus seperti itu. Gitu. Jadi sangat disayangkan bila udah ACC, udah di-approve, ternyata angsurannya nggak dibayar, sampai akhirnya ditarik. Hal itu sangat disayangkan ya.
kalau bisa sih jangan sampai terjadi sama siapapun, karena apa, dampaknya jangan sangat merugikan bagi individu itu sendiri atau sampai ke anak-anaknya seperti yang saya tadi ceritakan sebelumnya gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, di showroom Menteng Motor itu, showroom kami maksudnya banyak sekali, tiap hari ada aja yang pengajuan di showroom Menteng Motor itu sehari bisa 10, 20, kadang sampai 30 pengajuan, tapi tidak semuanya bisa ACC, tidak semuanya bisa proses. Karena kenapa? Seperti yang saya bahas sebelumnya, sebelum proses kita cek KTP dulu. Misalkan di sini ada pengajuan, ada 20 pengajuan, ya kan? Itu sebagai bocoran aja, yang bersih BI checkingnya cuma 1, 2 atau maksimal 3. Artinya dari 10 pengajuan cuma 3, berarti cuma 30% yang datanya bagus. Angka 30% itu sebenarnya udah bagus sekali. Malah kadang pengajuan sampai 10 orang pengajuan yang di ACC cuma 1, yang BI checkingnya cuma 1. Jadi kendala kita di sini, kendala utama adalah tentang BI checking seperti itu. Bisa kita tanya ke salah satu admin di showroom Menteng Motor yang tiap harinya handle konsumen, yang tiap harinya handle chat baik online maupun langsung. Kita selalu dapat data yang bagus dan tidak bagus, dan itu banyak sekali. Bisa kita tanya langsung ya, bukankah begitu Bapak Haris? Halo Menteng Lovers, malam saya Haris dalam aktivitas showroom Menteng Motor. Nah, seperti pembicaraan Pak Iwan sebelumnya, saya akan yang satu banyak banget, dan data yang 20 sampai 30 yang masuk ke tapi bukan semua yang kita lakukan dalam datanya. Maka sih ada pembelajaran itu bermasalah, ada masalah yang kita tidak bisa lakukan karena semuanya itu dari yang atau ini tidak ada datanya juga tidak ada namanya BCT, itu kita pasti bisa bantu sampai motor di rumah. Jadi nggak perlu khawatir yang tidak ada pasti kita bantu sampai motor di rumah. Seperti itu ya Menteng Lovers, ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Harap masalah BI checking ini bisa jadi perhatian khusus, bisa jadi hal yang sangat harus diperhatikan bagi siapapun untuk menjaga nama baik, karena itu memang karena ini memang menyangkut nama baik kita di perbankan atau di Bank Indonesia, karena itu sangat dibutuhkan sekali ya untuk data yang bersih tiap kali pengajuan gitu. Seperti pengalaman kita di sini, banyak sekali konsumen-konsumen yang minta dibantu untuk pengajuan kreditnya, tapi ya kita nggak bisa bantu, mohon maaf. Karena apa? Ya karena basicnya itu di luar kendali kita. Sebenarnya itu hal itu sangat bisa dicegah dengan apa? Dengan kita membayar angsuran tepat waktu sampai lunas seperti itu. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, apalagi sudah di ACC ya, udah di approve gitu. Jadi misalkan saya kasih contoh salah satu, misalkan Anda ingin motorsport, ya kan, motorsport seperti salah satunya R15 seperti ini ya. Di Menteng Motor ini pengajuan kredit DP awalnya cuma Rp500.000. Kita bantu sampai ACC, asalkan yang tadi kita bilang BI checkingnya bersih, tidak pernah ada kendala yang kurang bagus di Bank Indonesia seperti itu.
Ditambah lagi persyaratan di showroom Menteng Motor untuk pengambilan motor, pengambilan unit itu cuma KTP dan KK. Karena kenapa? Grade kita di Mandiri Utama Finance itu matriksnya ada di platinum. Artinya semua pengajuan itu mudah sekali hanya dengan KTP dan KK. DP-nya rendah, angsuran ringan, unit berkualitas dan bergaransi. Ada bonus helm juga. Dan suatu waktu di sini kita ada reward juga, ada door prize juga bagi konsumen seperti itu. Jadi banyak keuntungannya bagi konsumen yang ingin ngambil atau pengajuan motor secara kredit di showroom Menteng Motor seperti itu. Datang langsung ke showroom Menteng Motor. Kita ada di dua tempat ya, ada di cabang pertama ada di Lenteng Agung, nomor 1 Lenteng Agung Jakarta Selatan. Di tempat yang sedang kita videokan di sini ya, atau bagi kalian yang ada di seputaran Jakarta Timur atau Jakarta Pusat, lebih dekat ke Jakarta Timur ya, kita juga ada di showroom Menteng Motor 2. Alamatnya ada di Kramat Jati, showroom Menteng Motor 2. Ketik aja di Google Maps showroom Menteng Motor 2, itu ada nanti alamatnya ya. Atau misalkan mau bertanya langsung ke admin kita, ada 4 admin, nomor admin kita nanti kita share ya di akhir video ini. Silahkan tanya-tanya tentang promo, tentang program, tentang DP, tentang harga, semuanya di sini murah-murah. DP mulai 500.000 udah bisa dapat motor sport, atau mau motor super sport seperti Kawasaki, DP-nya cuma 3 juta, murah sekali. Bandingkan di tempat lain untuk motor yang super sport sebesar ini, DP-nya di tempat lain itu kisaran rata-rata 8 juta, 10 juta seperti itu. Bahkan mungkin ada yang 15 juta untuk DP awalnya. Dan di sini kita cuma DP 3 juta. Ini bukan hoax ya. Ini real, ini nyata. Balik lagi, yang penting biaya checkingnya bagus, Anda bisa bawa pulang motor ini cuma dengan DP 3 juta. Atau mau R15, CBR, DP-nya cuma 500.000. Oke, Menteng Lovers, sekian pembahasan dari kami, dari saya, dari Mas Haris tentang fungsi BI checking, guna BI checking ya, kegunaan BI checking yang bersih. Karena kenapa? Yang tadi saya jelaskan secara singkat ya, saya jelaskan lagi. Apabila BI checking kita bagus, itu bisa jadi pendukung kita mempercepat proses untuk pengajuan kredit. Tapi ketika BI checking itu nggak bagus, historinya nggak bagus, itu malah jadi kendala dan faktor utama jadi ditolaknya pengajuan kita. Seperti biasa, silahkan cek video-video kita di channel Showroom Menteng Motor Channel, video-video lainnya ya, untuk melihat program-program kita, melihat info-info yang menarik atau berguna, dan promo-promo kita yang sangat murah tentunya dan sangat menguntungkan dan menggiurkan. Silahkan cek video-video kita semuanya di Menteng Motor Channel. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Sekian dari kami, Menteng Motor Channel.